Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi dan salam semangat. Ya, sebelum kita memulai materi perkuliahan hari ini, marilah kita bersama-sama untuk berdoa. Berdoa dimulai. Ya, terima kasih. Ya, sebelum kita memulai materi perkuliahan, silahkan mahasiswa sekalian untuk menyimak aktivitas yang ada pada gambar berikut. Aktivitas apa saja ya? Betul sekali, ada aktivitas bermain. Nah, bermain sangat erat kaitannya dengan anak usia dini. Bermain merupakan hal yang menyenangkan. Peran guru dan orang tua itu sangat berperan penting untuk mengoptimalkan perkembangan pada anak usia dini, terutama dalam aktivitas bermain. Aktivitas bermain juga bisa dibantu dengan adanya alat permainan edukatif. Alat permainan edukatif merupakan sarana bermain yang dapat dimanfaatkan dan dapat dibuat secara mandiri oleh anak, yang mana di dalamnya dapat nilai-nilai pengetahuan yang tanpa disadari oleh anak. Alat permainan edukatif bisa dimanfaatkan secara teknologi modern dan juga secara tradisional. Nah, salah satunya yaitu dengan cara pemanfaatan bahan bekas dan bahan alam sebagai alat permainan edukasi anak usia dini. Untuk itu, materi perkuliahan kita hari ini adalah pemanfaatan bahan bekas dan bahan alam sebagai alat permainan edukasi anak usia dini. Adapun capaian pembelajaran khusus materi perkuliahan hari ini adalah yaitu mahasiswa mampu menjelaskan, merancang, membuat, serta mempraktekkan AP dari bahan bekas dan bahan alam bagi perkembangan anak usia. Nah, apakah kalian mengetahui apa tujuan pemanfaatan bahan bekas dan bahan alam? Ada yang tahu? Silahkan. Ya, tepat sekali. Yang pertama yaitu menambah media. Menambah media yang sudah difasilitasi oleh sekolah dan juga pemerintah. Kemudian yang kedua yaitu sebagai inovasi pembelajaran oleh guru, sehingga guru dapat menciptakan anak yang aktif dan kreatif. Hal ini jelas dituntut guru untuk dapat berperan aktif dan juga kreatif. Kemudian lagi, kenapa bahan bekas dan bahan alam ya yang digunakan untuk bermain sebagai media bermain? Yang pertama itu adalah nilainya ekonomis. Jelas sekali bahan bekas dan bahan alam itu sangat terjangkau. Sangat terjangkau, mudah didapat, kemudian lagi mampu melestarikan lingkungan, artinya kita bisa meminimalisir sampah-sampah yang ada di sekitar lingkungan PAUD. Ya, dari botol bekas bisa diambil menjadi alat bermain untuk anak. Kemudian lagi kertas bekas juga bisa diambil, digunakan untuk media bermain anak. Kemudian, selain itu juga bahan bekas dan bahan alam itu bisa membantu anak untuk tidak terlalu konsumtif, sehingga mampu menjadikannya produktif. Artinya tidak hanya memakai saja, tapi juga bisa menghasilkan dengan cara membuat karya. Sehingga dengan adanya hal tersebut nanti bisa sendirinya membuat anak percaya diri untuk membuat karya mereka sendiri dan juga bisa mandiri. Nah, selain itu juga aneka bahan bekas dan bahan alam di sekitar lembaga PAUD itu juga dapat digunakan. Salah satunya misalnya kita menggunakan kain atau menggunakan kertas bekas. Kalau kita menggunakan dari bahan alam, itu bisa menggunakan biji-bijian ataupun ranting untuk bisa kita gunakan untuk mengembangkan kemampuan perkembangan kognitif anak. Dengan batu-batuan ataupun ranting itu bisa digunakan untuk berhitung. Nah, selain itu juga misalnya dari bahan bekas, misalnya kita menggunakan kaos kaki. Sama yang ada seperti di gambar. Misalnya ya, menggunakan kaos kaki. Nah, ini juga bisa digunakan. Nanti di sini ditambahkan mata-matanya saja. Nah, bisa digunakan untuk mengembangkan perkembangan bahasa anak. Sehingga kosakata anak itu bisa bertambah. Hai, apa kabar? Nah, gitu ya.
Adapun rambu-rambu pemanfaatan bahan bekas dan bahan alat, perlu sekali kita harus sadari terlebih dulu apakah bahan yang kita gunakan itu kayu yang berserat ataukah tidak. Jikalau kayu itu masih berserat, itu hati-hati sekali kalau melukai anak usia dini. Kemudian lagi tidak tajam. Jangan pisau ya digunakan untuk media pembelajaran. Nah, hati-hati itu sangat tajam. Kemudian lagi bersih. Artinya kita bisa menghindari benda-benda atau bahan bekas yang bisa membuat anak gatal maupun anak terluka ataupun kurang bersih. Kemudian lagi bebas dari racun, artinya aman untuk anak usia dini. Dan jikalau itu terbuat dari bambu, maka bulu-bulu yang gatal itu harus dihindari. Ya, salah satu contoh dari pemanfaatan bahan bekas dan alam sebagai media bermain atau alat permainan edukasi itu adalah membuat pop-up book dari kardus bekas. Contohnya seperti ini. Nah, ini bisa kita gunakan sebagai alat atau media pembelajaran bagi anak usia dini. Ini kita bisa bikin dari kardus. Nah, kita tempel-tempel saja maupun dari kertas bekas. Ini merupakan media dari bahan bekas yang terjangkau dan juga dapat digunakan. Mudah untuk digunakan sebagai bahan ajar untuk memperjelas kita atau memberikan pemahaman kepada anak usia dini mengenai hal apa saja yang ingin kita sampaikan. Ya, kepada mahasiswa sekalian, silahkan kalian untuk merancang dan membuat sendiri alat permainan edukasi sesuai dengan kreasi kalian masing-masing. Terima kasih untuk hari ini dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berkreasi.